Sebuah program membahas tuntas barang kasus. Hey, Hotman Paris Indah Setiani. Hotman Metro TV. Iya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Metro TV dengan program Hot Room, program hukum edukasi terbaik. Apa topik kita malam ini? Ya, tepuk tangan terlebih dahulu, terima kasih. Topik kita malam hari ini adalah prostitusi anak. Salah siapa, Bang? Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan bahwa prostitusi yang melibatkan anak saat ini memang menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Dan kasus prostitusi merupakan kejahatan perdagangan orang yang benar-benar harus ditindaklanjutkan. Dan ini merupakan suatu perdagangan orang dan juga eksploitasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, Bang, kita ada baiknya saksikan dulu informasi berikut ini. Ini ada jumlah kasus anak korban perdagangan orang dan eksploitasi di Indonesia berdasarkan data yang diambil dari KPAI dan NRC atau News Research Center pada tahun 2017 hingga 2019. Kita sama-sama saksikan ya di layar kaca Anda. Ini adalah anak korban perdagangan dari tahun 2017 hingga 2019. Dari 58 angkanya 65 sampai 56 kasus, jumlah ini mengalami kenaikan lalu penurunan. Dan kita kembali melihat ada dari anak korban prostitusi anak ya. Ini di tahun 2017 jumlahnya sekitar 104, lalu di 2018 jumlahnya 93 dan menurun di 2019 jumlahnya menjadi 64. Memang angkanya menurun tapi prostitusi anak ini merupakan kasus terbanyak di tahun 2017 hingga 2018. Ini angka yang cukup signifikan. Lalu kita lihat selanjutnya di eksploitasi seks komersial. Ini dari tahun 2017 angkanya 89, lalu sempat menurun di 2018 80 dan menurun kembali di 2019 menjadi 71. Namun eksploitasi atau eksploitasi seks komersial ini angkanya tertinggi di tahun 2019 dari kasus korban perdagangan, prostitusi anak dan juga eksploitasi seks komersial. Lalu kita lihat dari eksploitasi anak tertinggi di eksploitasi pekerja. Kita lihat di tahun 2017 angkanya dari 96, lalu 2018 menurun menjadi 91 dan 2019 menurun kembali menjadi 53. Nah ini Bang Hotman, kalau melihat angka yang masih cukup banyak seperti ini sepertinya miris ya Bang ya, gimana tanggapan Abang? Ya sangat miris karena berbagai tekanan ekonomi sepertinya orang sudah menghalalkan segala cara. Betul. Ya, sehingga KP-KP gelap di mana-mana sudah membuat anak sebagai prostitusi di bawah umur. Kalau melihat seperti ini sih kita juga bingung ya sebenarnya tanggung jawab siapa ya? Makanya Apakah kita tanya dulu tanggung jawab orang tua, mungkin juga tanggung jawab pendidik, masyarakat, atau mungkin anak itu sendiri? Kita langsung tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Tentunya langsung saja Bang, kita mau tanya ke siapa dulu nih Bang kira-kira? Bapak AKBP Peter Janotama, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Kita beri tepuk tangan terlebih Ya, dahulu. Bapak langsung yang menyidik kasus yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu rawa bebek atau Kalibata? Yang rawa bebek, Bang. Coba rawa bebek bisa diceritakan kasusnya? Baik, terima kasih Bang Hotman, selamat malam seluruh rekan-rekan semuanya. Jadi terkait dengan aktivitas prostitusi terhadap anak di bawah umur di rawa bebek, itu tepatnya di Kafe Kayangan Bang Hotman. Kafe Kayangan? Kafe Kayangan, di Jakarta Utara ya? Jakarta Utara, betul. Awalnya kami menerima laporan terkait pengaduan dari masyarakat bahwa ada anaknya yang berangkat ke Jakarta tapi tidak kembali, kemudian tidak bisa dihubungi. Kemudian dari orang tua tersebut mendatangi tempat yang diduga menjadi tempat diamnya anak tersebut karena dia berhasil kontak orang tuanya bahwa dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Nah, tepatnya di Kafe Kayangan. Setelah keluar, kemudian menyampaikan ada perlakuan yang tidak tepat terhadap anak tersebut, yaitu dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Artinya harus melayani itu, siap. Kemudian kami menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di sana.
tepatnya di Kafe Kayangan di bantaran rel kereta api di wilayah Penjaringan itu. Di situ banyak sekali kafe. Tetapi fokus kami adalah TKP tempat yang terjadinya laporan tersebut. Kami lakukan penggerebekan, kemudian kami amankan sebanyak 21 perempuan. Ya. Terdiri dari 10 anak-anak antara umur 14 dan 18 tahun. Kemudian yang 11-nya orang dewasa. Jadi ada 10 anak di bawah umur? 10 anak di bawah umur, 11-nya orang dewasa. Ya. Setelah itu kami amankan, kemudian kita amankan juga yang disebut sebagai maminya, mucikarinya, kemudian karyawannya, kemudian kita bawa ke kantor. Selanjutnya kami lakukan investigasi. Di situ kami menemukan fakta penyidikan Bang Hotman, bahwa anak-anak tersebut, terutama yang anak di bawah umur, itu direkrut melalui tipe muslihat iming-iming. Ya. Melalui medsos, ada yang Facebook, ada yang WeChat, apa segala macam, yang menyampaikan bahwa mau nggak lowongan pekerjaan, mau nggak pekerjaan seperti penjaga toko ataupun sales di suatu tempat itu. Oh, jadi awalnya ditutupin dulu nih pekerjaannya awalnya apa? seperti itu dulu, Mbak. Oke. Setelah itu kemudian setelah direkrut baru dibawa ke Kafe Kayangan untuk dijual kepada maminya. Dijual langsung, apakah lokasi melayani hidung belang langsung di kafe itu atau dipesan ke Betul, hotel-hotel? langsung di tempat situ. Langsung di tempat Langsung itu. di Kafe Ada Kayangan. berapa kamar di kafe itu? Di situ kamar-kamar yang dibuat secara tidak permanen, yaitu Ya. bedeng-bedeng itu mungkin sekitar Kafe Kayangan ada sekitar 10 lebih. Dan sudah berapa tahun itu berlangsung? Kalau dari fakta penyidikan, dari hasil investigasi kami, menurut maminya baru buka aktif 2017. 2017. Tapi kami masih terus mendalami terkait Terus aktivitas yang itu. sedang di sini yang dari tersangka siapa aja? Dari penggerebekan yang kami lakukan, ada 8 tersangka Bang Hotman. Yaitu Yang- Garmonnya, Siap. ya, Germonya, maminya 2 orang, Ya. kemudian karyawannya 2 orang, ya, kemudian 4 orang lagi adalah yang merekrut atau yang mencari. bagian pencari. Betul. Karena kalau anak di bawah umur tentu pelanggannya pun bisa kena. Betul. Ada nggak pelanggannya yang sudah dapat? Pada saat kalau lakukan penggerebekan itu kan waktu itu kami gerebek jam 3:30. Ya, Jadi memang sudah sepi apa segala macam, anak-anak sudah beristirahat. ya. Kita bawa, pelanggannya tidak ada di situ Bang Hotman. Oh, jadi pelanggannya belum ada yang kena ya? Ya. Jadi udah tersangka semua muncikaриnya. Pasal Sudah apa yang tersangka. dituduhkan? Pasal yang kami tuduhkan yaitu pasal 35 tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam berubah pasal 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Ya. Kami kenakan di pasal 76 huruf I dan pasal 76 huruf F. Ancaman maksimal 15 tahun, denda 300 juta, Bang. Oke. Yang jadi itu kan ada juga perdagangan anak. Itu bisa tumpang tindih kan itu? Satu, melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur, kena 15 tahun maksimum. Betul. Sementara ada undang-undang lagi mengatakan perdagangan orang juga 15 tahun. Yang mana yang diterapkan? Bang Holman, jadi kami terus mendalami fakta penyidikan. Ya. Karena memang kalau dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, ada rangkaian yang tidak terputus. Dari Ya. merekrut, kemudian menyimpan, menempatkan, kemudian mengangkut, kemudian menyalurkan di situ. Tetapi kalau memang dari 8 tersangka itu kemudian menjadi rangkaian tidak terputus dari itu, maka kami bisa lapis dengan pasal undang perdagangan. Jadi Berikut juga dua dengan lapis. TPPU. Ada satu pertanyaan terakhir. Iya. Bang. Apakah benar bahwa sampai hari ini wanita yang melakukan prostitusi, bukan germonya ya, memang belum ada undang-undangnya, Oke. tidak bisa dipidana, silakan germonya bisa. Nanti kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Deru nafas memacu di dalam ruang seiring langkah manusia. Oh, gelap melanda jiwa dan mereka terlena. Oh, begitu cepat rantai itu terbuat. Di Metro TV dalam program acara yang dipandu Hotman Indra dan narasumber. Hot Room, Hot Room. Untuk edukasi Kembali hukum lagi di masyarakat Hot ya. Room. Ya, Bang udah betul. Hotman nih kayaknya udah nggak sabar pengen Ya. nanya pertanyaan yang tadi sempat tertunda. Silahkan Bang. Ke Pak AKBP Peter, germo bisa dipidana. Orang yang melakukan hubungan dengan anak di bawah umur bisa dipidana. Ya.
yang memperdagangkan bisa dipidana. Tapi wanita yang melakukan praktek pelacuran itu tidak ada hukumannya. Benar nggak itu? Baik Bang Hotman, kami izin menjelaskan. Terkait dengan konteks kasus ini, kita semata-mata melakukan pendekatan terhadap bagaimana hak-hak terhadap kelompok rentan. Enggak, yang saya tanya hanya murni hukumnya aja. Oh, murni hukumnya. Bahwa sampai sekarang tidak ada undang-undang yang mengatakan barang siapa yang menjual dirinya wanita jadi pelacur akan dihukum berapa tahun. Tidak ada. Yang saya tahu Germo ada dihukum. Yang melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur kena. Tapi kalau wanitanya sendiri walaupun dia dewasa melakukan bisnis pelacuran, nggak ada sanksi pidananya. Benar ya? Betul, Bang. Ya, biar masyarakat tahu. Betul, Bang. Ya, oke, silakan tanya yang lain. Ya. Sekarang saya juga mau langsung ke Mbak Karina Nadila, aktivis anti perdagangan orang dan merupakan putri pariwisata Iya, juga putri nih Bang. pariwisata. Kalau mendengar tadi penjelasan Ya, dari Lu. Pak Peter, emang benar-benar ternyata akses dari sosmed ya atau internet membuat rentan sekali anak menjadi korban dari perdagangan manusia. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Karina Nadila melihat fenomena sosial media saat ini? Aku setuju tadi sama Bang Hotman di awal acara bilang kalau itu terjadi karena ada tekanan ekonomi. Menurutku karakter millennials ini kan suka show off ya. Betul, Gitu. saat ini semua harus di-show ya. Jadi hal-hal pamer tersebut yang akhirnya mendorong anak-anak lain itu pengennya menghalalkan segala cara untuk bisa ikutan kayak temennya. Oke. Dan ternyata teman-temannya sendiri juga kadang-kadang ada yang iseng, gue udah punya ini, masa lo belum punya itu? Punya ponsel iPhone 11 gitu kan? Iya, iPhone Ya. 11 atau misalnya ada tas-tas Dapat branded. dari Hotman Ya. gitu kan? Ya, terus? Menurut aku salah satu yang Iya. penyebabnya itu sih, selain memang akses internet tadi seperti AKBP Peter bilang dijualnya dari Sosial sosial media. media, Oke. tapi menurut aku yang bikin itu akhirnya menggerakkan mereka untuk mau melakukan itu adalah tekanan pamer di sosial media Oke. dari teman-teman. Oke, kalau Mbak Karina kita lihat kan memang prostitusi anak di Rawa Bebek ini ternyata ditemukan di tempat-tempat hiburan malam seperti kafe kayangan. Nah, sebagai Putri Indonesia Pariwisata, bagaimana nih pendapat Karina mengenai kasus prostitusi anak di Rawa Bebek ini? Klub malam memang menjadi salah satu bagian dari pariwisata ya, tapi sebenarnya pariwisata kan dibuat di drive-nya untuk jualan alam sama jualan budaya gitu. Betul. Cuma karena kita bicara ini Jakarta adalah ibu kota yang memang tidak punya hiburan lain, maka hal-hal tersebut sering terjadi juga di tempat-tempat seperti itu. Cuma kafe kayangan itu kan adanya di daerah di mana mereka punya keadaan ekonomi yang akhirnya juga membuat mereka harus melakukan itu gitu. Kamu sering ke sana? Nggak pernah. Oh, nggak Baru saya tahu tadi. Berarti kalau Mbak Nanda juga sebagai Mbak Karina ini sebagai Putri Pariwisata gitu ya, berkembangnya pariwisata ini sejalan juga dengan berkembangnya bisnis prostitusi nggak sih? Saya nggak bisa bilang 100% berbanding lurus ya, karena menurut saya prostitusi itu balik lagi memang ada oknum-oknum yang jahat dan balik lagi ke yang saya tadi bilang. Kalau misalnya memang anak-anak ini terdorong karena iri sama temennya dan karena kurangnya gayet di lingkungan keluarga. Pernah nggak dengar begitu banyak pejabat daerah datang ke Jakarta dalam rangka tugas ya, memakai anggaran ya negara, tapi malamnya berkeliaran mencari penikmat. Oh, abang dengar dari mana? Iya, Karena saya bergaul banyak. Oh, oke, kita tanya ke Mbak Karina. Gimana? Kalau dengar-dengar kan di berita-berita memang kadang-kadang suka muncul ya. Termasuk yang di Ancol yang ditutup kan hampir semua pelanggannya adalah pejabat oknum DPRD, oknum Pemda dan sebagainya. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja nih Bang. Kalau kemarin kan pihak kepolisian sudah berhasil membongkar 3 kasus prostitusi anak. Tim Hot Room masih juga menemukan kasus-kasus serupa dan semudah itu ternyata mengaksesnya Bang dari sosial media. Nah ini kita langsung aja ngobrol sama mucikarinya langsung, kita sebut saja Mami Aurel. Selamat malam Mami Aurel. Selamat malam. Bang mau tanya apa Bang? Mama Aurel jangan lupa nomor teleponnya, saya mau catat. Aduh Bang, abang jadi. Gimana Mama Aurel, gimana? Halo? Oke, silakan Bang. Oke, Mama Aurel sudah berapa tahun jadi mucikari? Aku itu mulai jadi mucikari itu tahun 2000 ada. 2000. Jadi sudah hampir 20 tahun.
Anda yang caranya Anda mencari wanita-wanita di bawah umur bagaimana caranya? Cara ngerekrutnya gimana? Sebenarnya sih aku tuh dulu juga sebenarnya juga turun sebagai itunya juga ya. Sebagai apa? Oh, suka juga. Jadi memang Terus karena aku sudah bosan. Oke. Oke. Nah, cara rekrutnya anak-anak di bawah umur ini gimana caranya? Iya. Melalui medsos atau melalui apa? bisa dapat anak di bawah Kalau umur? aku sih tidak ada perekrutan ya bang, Ya, Pak. karena apa namanya? Karena kan aku di wilayah aku sendiri tuh banyak mereka gitu yang datang. Jadi misalnya kayak ada si temennya si A bawa orang satu ke aku diperkenalkan. mau. Dia bilang, mami ada anak yang mau kerja gitu. Apa Artinya banyak seperti itu. pasarnya Kalau itu dari banyak aku gitu. sendiri aku Ya. tidak ada perekrutan. Kalau untuk pasarnya sendiri tuh sih bilang relatif bisa banyak, tapi kalau untuk akhir-akhir ini sih sudah agak sedikit ya bang, sudah agak sepi karena Oke, mereka juga mungkin total wanita yang para pernah penikmat juga mungkin sudah mulai ketakutan kali atau gimana. selama karirmu, total wanita yang pernah kamu jual baik dewasa atau di bawah umur ada berapa banyak? Kalau di aku tuh sebenarnya bang, aku tuh tidak tidak terikat di aku gitu. Jadi aku hanya seperti menyalurkan aja gitu. Ya, Bang. justru Jadi itu. aku tidak Total mengikat wanita gitu. yang Jadi mereka sudah- bisa, kapan saja datang dan Yang sudah kamu salurkan untuk melayani hidung belang udah berapa pajak? 1.000, 100? kalau itu sih total semuanya ya paling ada 100-an lah bang. 100-an ya, berarti minimum 100 suami Kalau orang dari sebagai tahun pelanggan 2000 ya. Bang. Oh, oke. Jadi minimum 100 suami orang yang di rumah nonton ini ikut juga sebagai pelanggan. Dari 100 itu berapa anak di bawah umur? Iya. Anak di bawah umur Anak dari di bawah- 100 Kalau wanita di ini bawah berapa? umur itu 50%, 70%? kalau aku pribadi sih sebenarnya gini bang, kalau aku pribadi sih aku tuh tidak tahu sebenarnya kalau dia itu di bawah umur atau enggak. Aku taunya itu setelah dia itu kalau misalnya aku membutuhkan KTP gitu. Baru tahu umurnya. Ya oke, dari sesudah dia Jadi mereka melayani, itu baru aku tahu kalau mereka itu tidak ada identitas. oke, sesudah kamu tahu ada berapa banyak wanita di bawah umur yang sudah pernah kamu jual atau salurkan? Yang sudah aku tangani sih sudah ada. Kalau yang sudah aku pegang yang tidak ada KTP karena masih di bawah umur tuh sekitar ada dari tahun 2000 sampai sekarang sih yang pernah aku tangani sekitar 50-an lah bang. Sekitar 50-an. Tapi kalau lihat dari tadi sih emang anaknya juga menyodorkan diri ya Bang ya. Iya, Emang anaknya juga mau. karena mau ada yang tekanan ekonomi, Iya. ada yang pengen iPhone 11, 11 ya, dan habis itu sosial sebagainya. media. Ya. Jadi ini kalau ngelihat fenomena Betul. seperti ini juga bingung sebenarnya salah siapa? Apakah salah orang tuanya atau anak itu sendiri yang mau Ya. atau aparat hukum atau masyarakat juga yang kurang aware? Kita tanya aja Bang langsung. Ini sudah ada Pak Aris Merdeka Sirait, Pendekar. Komisioner Komisi Ya. Nasional Perlindungan Anak. Ya. Selamat malam Pak. Silahkan Bang Ibu, Hotman. bagaimana selama ini ada berapa ratus kasus yang sudah Bapak tangani, baik yang di bawah umur ataupun dewasa? Sebelum saya jawab itu, Ya, saya ingin menjawab judul dan title Ya. yang kita diskusikan. Prostitusi anak salah siapa? Oke. Salah orang dewasa. Jika Hotman Paris, Aris Merdeka, dan semua orang menggunakan anak di bawah usia, itulah yang membuat anak menjadi korban. Ya, orang dewasa ini siapa? Orang tuanya atau siapa? Bisa orang tuanya, bisa Hotman Paris di Ya, kok atas jadi 18 tahun. gue? Misalnya seperti itu. Saya juga bisa begitu, karena saya kategori 18 tahun ke atas, berarti orang dewasa. Oke. Jadi kalau pertanyaannya mau dijawab, prostitusi anak salah siapa? Salah orang dewasa. Tapi secara faktual banyakkan orang tua, begitu? Tidak, umumnya tidak orang tua yang melakukan itu. Oke. Tetapi kan ada orang-orang lain. Yang kedua, saya ingin luruskan. Tadi soal Ya. bahwa perempuan yang melakukan hubungan seksual, ya,
itu tidak dapat dipidana. Undang-Undang 35 tahun 2014 mengatakan setiap orang tidak batasan usia, tidak dibatasi itu laki-laki dan perempuan. Seperti apa yang satu peristiwa hukum. Setiap orang bagaimana? Setiap orang melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah usia. Kita nggak bicara soal anak di bawah umur. Bukan. Betul. Yang tadi dijawab beliau untuk pelacuran tingkat dewasa. Iya, memang, betul. Kalau orang dewasa itu dewasa sama dewasa memang tidak ada. Betul, tapi kalau yang anak tadi itu kan. Kalau anak udah pasti, itu udah nggak ada keraguan soal itu. Supaya itu diluruskan, 15 supaya nanti tahun, jangan udah sampai jelas. nanti masyarakat mengatakan nanti karena ada Enggak. Anak di bawah umur itu baik menyuruh melakukan dengan orang lain atau dia yang menikmatinya maksimum 15 tahun. Iya, betul. Pertanyaannya sudah berapa kasus anak di bawah umur yang Bapak tanganin? Ya kalau di dalam 5 tahun ini ya bahwa katakanlah di 2017 sampai 2019 itu ada 112 kasus. Belum ditambahkan yang kasus rawa bebek, belum ditambahkan kasus yang di Jakarta Barat, belum ditambahkan lagi kasus yang ada di mall Jadi meningkat atau menurun? Sangat meningkat. Jadi ini saya menggunakan tidak lagi prostitusi tapi perbudakan seks yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini serius ini persoalannya. Jadi tidak sekedar apa yang terjadi seperti di mall Kalibata itu sebenarnya 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah terus ada kasus yang sama. Begitu. Nah oleh karena itu saya katakan tadi kalau Bung Faris tadi mengatakan bahwa meningkat. Tetapi saya masukkan ke kategori ini adalah bukan lagi hanya prostitusi anak tetapi perbudakan seks Dari anak. seluruh kasus tersebut, mucikarinya sudah berapa ratus yang sudah dihukum vonis pidana? Ini menjadi persoalan. Ya, Bagi saya adalah konsumen juga harus Enggak, maksud saya yang mucikarinya dulu. belum banyak maksud saya. Belum banyak. Dari peristiwa-peristiwa yang ada ya. Saya belum dapat pengumuman bahwa jumlah mucikari yang dikenakan pidana karena memfasilitasi perbudakan Kasus yang diadukan ke Komisi Perlindungan Anak yang sudah kena pidana ada berapa banyak? belum banyak, antara 80-an dari ratusan itu. Ini yang kurang bekerja siapa? Polisi atau siapa? Soal bukti. Selalu alat bukti yang selalu kurang. Itu selalu kendala. Ya, karena polisi kan harus bukan pengakuan dari korban, tetapi bagaimana barang bukti. Kan gitu BB-nya lengkap atau tidak. Paling tidak 2 alat bukti. Ada visum, ada saksi dan sebagainya. Nah, saksi ini karena kejahatan seksual adalah kejahatan tersembunyi, saksi sangat sulit. Itu yang membuat ini. Baik, akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum. Kembali lagi di Hot Room, tentunya bersama saya Indah Setiani dan juga Bang Hotman Paris, only on Metro TV. Tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Kita masih membahas soal kasus prostitusi anak. Salah siapa? Tadi sudah dijawab oleh Paris, salah orang dewasa. Setuju nggak Bang? Terlalu umum, saya kurang setuju. Oke. Ya. Ya udah, jadi kalau menurut Abang salah siapa? Saya banyak waktunya ngopi dulu Oh sebelum yaudah ngomong. ngopi dulu deh, oke ngopi dulu. Nih kopinya mana nih? Kiki kopinya. Tapi Bang ya, Bentar ya, kalau Mbak, lagi dipikir-pikir ya, tadi kan dikatakan bahwa gampang sekali untuk mencari akses prostitusi zaman sekarang dari sosial Ah, itu media. yang- Tinggal search, nemu. Itu yang saya nemu. mempertanyakan juga Miris kepada juga ya, Bang? Pak AKBP Teddy nanti. Kok begitu gampang mengakses, berarti harusnya yang ketangkap juga banyak begitu loh. Nah, iya Karena juga begitu sih. gampang sekali untuk mengetahui siapa-siapa pelakunya. Jadi harusnya lebih Kenapa mempermudah baru kerja belakangan ini polisi hanya ya? rawa bebek sama apa itu kayangan Sama gitu kayangan kan? aja. Ya udah kita minum kopi dulu deh Bang, biar lebih hot perbincangannya. Mana nih Mbak Kiki? Ini dia nih kopi favoritnya aku sama Bang Hotman. Top cappuccino. Top Cappuccino dulu. Nanti bikinin juga ya semuanya Kiki ya. Iya, siap, Soalnya Mbak. semuanya pasti ngiler. Ini tuh enak banget. Coba kamu jelasin kenapa bisa seenak ini. Ini tuh terbuat dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy chocomeltnya juga Mbak. Oke. Gimana Bang? Enak. Langsung semangat ngobrol ya Bang ya. Oke.
Abang langsung habis loh Mbak. Abang tuh langsung habis ya? Mantap, Tambah mantap. lagi Bang. Top cappuccino. Nanti kita lanjutkan habis ini ya. Oke, siap. Tanya Iya, Mama Bang. Aurel ya. Ya. Oke, kita tanya aja deh Mama Aurel. Halo. Mama Aurel. Halo. Sudah Nah. 20 tahun Anda Iya, halo Bang. menjual wanita seperti ini. Pernah ketangkap enggak sama polisi? Pernah ketahuan nggak terendus polisi gitu? Enggak pernah. Kok emang caranya kok bisa selamat terus 20 tahun? Halo? Iya ya, bingung juga ya Bang ya, kok 20 tahun? Apa karena wanita yang butuh pekerjaan itu datang sendiri sehingga tidak perlu diumumkan melalui medsos saking banyaknya wanita-wanita yang butuh uang begitu? Mama Aurel. Oh, kalau aku sih Bang memang tidak ada yang namanya penjualan melalui sosial media itu memang kalau misalnya itu aku nggak ada. Oh, Gitu. tidak Karena ada jadi ya? Oke. kalau untuk klien-klienku pun gitu itu pun yang klienku pun itu yang hanya orang-orang yang aku kenal dekat karena kan aku Oh, juga berarti nggak mau kliennya ambil itu-itu resiko aja ya? gitu Bang. Kalau gitu saya mau tanya, dari sekian ratus wanita itu pelanggannya banyak kan laki-laki hidung belangnya suami-suami berumur atau berondong-berondong? Biar ibu-ibu di rumah tahu nih kelakuan suaminya. Banyak kan suami-suami atau gimana? Kalau untuk yang di Indonesia sih banyak kan suami-suami Bang. Aduh, mungkin kayak dapat kekuatan dari banyak apa suami-suami istrinya, ya. kan? Padahal di rumah kayak sekarang ini bukan main, alimnya lagi nonton samping istrinya ya. Begitu ya. Apalagi mau Oke. ditanya Mama Aurel? Iya betul. Oke, kalau gitu kita langsung aja deh Bang tanya ke ahli hukum. Kayak gimana nih pendapat LPSK dari ahli? kapan ditanya? Oke, LPSK dulu kalau LPSK, begitu. oke. Langsung saja kita. Anda kan yang melindungi para wanita korban prostitusi ini. Bagaimana keadaannya? Misalnya yang di Rawabebek bisa dikasih penjelasan nggak? Ya, jadi setelah diamankan dari polisi memang belum langsung ke kami sih. Ya. Karena di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu kalau dimohonkan perlindungan kalau ada ancaman. Oke. Bang Hotman dan Mbak Indah. Jadi kalau ada ancaman dan dan memang keterangan saksi korban tersebut penting. Kemudian ada juga rekam jejaknya juga Khusus diperiksa. yang wanita terlibat prostitusi di bawah umur atau dewasa sudah ada nggak minta perlindungan saksi? Banyak. Banyak? Oh, banyak. Di 2019 mungkin sekitar yang kasusnya mungkin 150-an. Yang minta perlindungan siapa? Bisa dari pihak kepolisian. Emang sebentar dulu, kalian cara melindunginya gimana? Begitu datang dilindungi cara gimana? enggak. Jadi- Kalau di Amerika jadi kan kami- identitasnya dirubah, rumahnya dikasih. Kalau Ya, itu bisa juga. Jadi jangan bisa juga. Dari ratusan cewek ini, kalian apain? Disimpan atau dibiarkan aja berkeliaran? Loh, enggak, jadi kan kami kemudian dihubungi tuh dari kepolisian bahwa ada korban yang membutuhkan perlindungan karena tingkat ancaman tinggi. Oke. Misalnya didatengin, diintimidasi supaya kasusnya Ditarik dicabut, lah. Oke. begitu. Terus Kalian apain dia agar ya terlindungi? kemudian kami bisa memberikan perlindungan fisik, jadi layanannya bisa dari perlindungan fisik. Contohnya apakah ditempatkan di apartemen? Ditempatkan di tempat yang tentunya Emang kalian rahasia. fasilitasnya sudah ada? Rahasia sudah Nah, ada. aku kan nanya alamat, ada berapa ratus? Ada berapa tempat perlindungannya sekarang ini? Ya cukup banyak. Jadi banyak. maksudnya kan kami kan adalah lembaga negara yang melindungi saksi korban agar dapat memberikan kesaksian tanpa ancaman fisik maupun Ya, psikis. kita ngerti. Tapi Ya. caranya melindungi itu apakah ditempatkan di suatu rumah Ya, bisa, dengan tergantung pengawalan security atau hanya sekedar Pengawalan polisi ya kan Begitu. bekerja sama dengan Jadi semuanya sudah serba secure ya. Ya, Bisa ada supaya di rumah, dan di apartemen. kami dampingi selama proses persidangan Ya. supaya bisa memberikan keterangan tadi, terus kemudian juga hak-haknya untuk dirahasiakan identitasnya, Ya. misalnya tidak diberikan pertanyaan yang menjerat, terus kalau Oke. bagi kan banyak juga yang ya butuh informasi juga, jadi Ya, hak atas jadi yang informasi. terlibat prostitusi udah ratusan juga.
Maksudnya yang menjadi korban, kan banyak Ya. juga tipu muslihat, Bang. Ya oke, yang jadi Iya. korban sudah ratusan, begitu? Yang 2019, yang 2019 ratusan yang kami lindungi. Ya, dan itu bisa juga kan perdagangan orang bisa juga dilacurkan ke Iya. luar negeri juga. Kalau untuk jadi yang tidak hanya di dalam tapi Baik. di luar negeri. Mbak Ya. Livia, kalau untuk kasus yang di Rawabebek gimana nih, Mbak? Belum sampai atau belum? Belum ada yang minta? Udah Sudah, ada yang minta? sudah. Lalu Sudah gimana kami proses. penanganan dari Anak-anak LPSK? itu diapain? Udah nyampe atau baru di orang tua masing-masing? Enggak, mereka sudah diamankan di tempat lain. Oleh? Oleh pihak lain. Ya, ntar dulu, Ya. oleh LPSK atau pihak lain? Pihak lain, terus kami diajak bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pendampingan tadi dalam proses hukum dan mempersiapkan mereka secara psikologis supaya bisa memberikan kesaksian dan lain-lain. Baik, itu dia penjelasan dari Mbak Livia Istania DM Iskandar, Wakil Ketua LPSK Republik Indonesia. Nanti kita juga akan tanya ke ahli hukumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Kupu-kupu liarku terbang. Kembali lagi di Hot Room, masih bersama saya Indah Stiani dan juga Bang Hotman Paris. Kita masih membahas mengenai prostitusi anak. Salah siapa? Ini ternyata dari hasil investigasi tim Metro TV, Hot Room Metro TV mengatakan bahwa memang mudah sekali mengakses prostitusi anak di media Oke. sosial. Ibu Sri Nur Herwati. Ahli hukum kita Ahli tanya hukum, tolong karena waktu kita singkat, tolong langsung aja dijawab to the point. Kalau mucikari maupun pemilik restoran dikenakan apakah undang-undang perlindungan anak, undang-undang perdagangan orang, atau KUH pidana? Ada 3 pasal yang semua bisa dipakai. Iya. Pasal mana yang tepat? Yang tepat sebenarnya kita harus, karena ini korbannya anak-anak, kita bisa gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. 15 tahun penjara. Betul, karena Oke. di situ ada soal perlindungan dari perdagangan orang, perdagangan anak, dan juga Oke. eksploitasi Berarti seksual. lebih tepat undang-undang perlindungan anak. Betul. Pertanyaan kedua, pemilik akun ya yang memasarkan, kena pasal berapa? Harusnya dia kena di Undang-Undang ITE. Undang-undang ITE pasal 27 ayat 1. Betul. Kalau hanya disebutkan disediakan anak-anak cantik yang masih muda-muda, di mana itu asustilanya? Itu sudah mengarah. Oh, itu bisa juga Sudah mengarah. Ya, Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk eksploitasi. ya. Dia juga bisa digunakan dengan Undang-Undang TPPO. Karena apa? Bagian dari perekrutan. Ya. Dan perdagangan Undang-undang apa tadi? TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oke, ya. Oh, bagian ikut membantu. Bagian dari perekrutan. Itu lebih tepat karena pasal Betul. 2-nya 15 tahun penjara juga. Iya. Iya kan? Bisa Iya, ditahan. betul. Kalau pasal 296 KUH pidana nggak bisa ditahan kan, cuma 2 tahun. Iya, jangan sampai ringan. Jadi Karena saran apa? ibu agar selalu diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO. Undang-Undang Perdagangan Orang, begitu ya? Jadi Nah, itu semua saran udah kepada jelas sekali ya, ada penyidik, undang-undang. begitu ya? Satu lagi, Bang. Ya. Iya. Tadi disebutkan oleh Mami Aurel tadi ya, Iya. bahwa anak-anak itu datang sendiri. Meskipun anak itu datang sendiri, dia dengan kesepakatan, Iya. tetap tidak menghentikan penuntutan. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau tadi kan hanya mucikari, ya. Kalau pelanggannya, suami-suami yang di rumah sekarang lagi duduk tenang, pasal berapa dewasanya. kena? KDRT kena. Ntar dulu, yang menikmati dulu KDRT itu nggak begitu KDRT menarik. kena. Menarik Tapi gitu, Bang. masuk Pelanggan KDRT yang Menarik itu. pelanggan yang mendapatkan kepuasan ranjang dari wanita di bawah umur Kena ini, dong, Bang. Karena dia untuk eksploitasi seksual. kan. pasal berapa? Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Oke. dia bagian. Iya, sama juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal Larangan bersetubuh. 76 Ya. ayat D. Ya. Larangan Untuk bersetubuh. diri sendiri atau untuk orang lain juga Betul. kena 15 tahun penjara. Oke. Jadi semua harus jaga suami sekarang ini. Iya, dan kesimpulannya juga ternyata semua udah jelas ya Bu ya, Iya. undang-undangnya Satu dari lagi pemilik restoran. bahwa prostitusi ini kalau kita sebut adalah perempuan yang dilacurkan. Karena Iya. tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk terjun di dunia prostitusi. Ya. Sehingga kita memang harus menyebutkan bahwa itu bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk terhadap anak Kok kekerasan? perempuan. Dia dapat tas Betul. Hermi, dia dapat KW-KW jadi operasi, dapat duit, Bukan kenapa karena kekerasan? kesadaran. Kenikmatan dan kemewahan. Bukan, dia tidak menikmati karena Hah? tidak menikmati, Bang. Dia nggak tahu resikonya.
tas Hermes dibandingkan dengan organ seksual, kesehatan reproduksi, yang itu dirugikan sekian banyak. Bagaimana nanti penyakit kalau itu datang, nggak ada harganya. Menurut Ibu, apakah orang yang melacur itu perlu dipidana nggak? Tidak. Justru dia harus dilindungi. Baik, jadi semua sudah jelas. Tadi kesimpulannya dari ahli hukum kita memang benar-benar undang-undangnya ada semua ada aturan hukumannya ya Bang ya. Dari pelaku seksnya juga, penikmat seksnya maksud saya di sini, pemilik restoran, pemilik akun dan lain sebagainya. Kita berharap semoga tidak terjadi lagi kasus-kasus perdagangan anak seperti ini untuk demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi ya Bang ya. Abang ada kesimpulan nggak Bang? Kesimpulannya dimohon kepada penyidik agar yang diterapkan itu ada 2 pasal undang-undang itu, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak sama undang-undang tentang perdagangan orang, karena itu ancaman hukumannya 15 tahun dan langsung bisa dipenjara. Dan agar aktif melihat akun-akun yang menjual, ya gitu kira-kira. Terima kasih Bang Hotman, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Hot Room hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Semoga saja diskusi kali ini bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Indah Setiani dan Bang Gus Lora Hotman Paris pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Saksikan Hot Room di Metro TV setiap Selasa jam 2:05. Metro TV, knowledge to elevate.